Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Wasminto, guru di SMP Negeri 14 Semarang, Mapel Seni Budaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi menggambar perspektif. Ayo ikut saya. Silakan, Mas Ketua, berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Indonesia Raya, berdiri. Silakan, Pak Ketua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Siang anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya siang ini? Baik. Ya, sekarang Pak absen ya. Siapa yang kita masuk hari ini? Naila. Naila sakit Mbak ya? Iya. Siapa lagi? Nesa. Ya? Oh Nesa, oke ya. Berarti ada dua anak ya? Iya. Coba Bapak cari dulu. Yang dua anak ya. Ya. Baiklah, sesuai dengan materi yang Bapak cari kemarin, kita sudah belajar tentang yang apa itu menggambar perspektif. Ya. Ada yang masih ingat? Perspektif. Sebelum mulai pelajaran, kalian barangkan untuk scan dulu. Silakan gunakan HP-nya. Kalian scan barcode-nya dulu supaya materi ini bisa kalian buka di HP kalian. Silakan HP. Ya, materi ini adalah materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya. Untuk barcode-nya Bapak buat bentuknya agak lucu ya, model-model kayak gambar-gambar lampion. Sudah? Sudah ya? Belum? Sudah? Oke. Ya. Bapak ulangi lagi, apakah ada yang masih ingat apa itu perspektif? Sebelum kita lanjut ke materi awal artinya. Ya, kelompok satu. Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat atau memahami sesuatu. Iya, sudut pandang ya. Kelompok dua, yang lain kelompok berikutnya yang tanya. Kelompok empat. Gambar perspektif merupakan gambar yang gambar memperlihatkan objek seperti yang terekam oleh atau amsat dari suatu tempat. Ya, stop. Jadi intinya adalah gambar objek yang tidak nyata, gambar yang dilihat oleh pandangan manusia. Gambar tadi Pak, gambar apa tadi? Gambar yang gimana tadi? Perspektif adalah Sudut pandang atau cara seseorang. sudut pandang. Iya, cara kalian melihat suatu gambar atau suatu pandang ya. Jika kalian pernah ke pantai ya, pernah ke pantai? Nah. Jika kalian melihat sebuah tanda jauh di pandang itu kan ada garis semu ya, itu namanya garis horizontal atau ya. Atau juga kalau kalian di gunung dan sebagainya, kita lihat semakin jauh benda itu semakin kecil. Di kota juga ada, di kamar juga ada, di rumah juga ada. Ya. Berikutnya, saya lihat Pak. Gambar ini satu atau dua? Satu. Untuk gambar yang ini satu atau dua? Satu. Kalau yang ini? Dua. Dua apa tiga? Dua. Ya. Karena
ada yang 3 itu yang akan kalian pelajari besok pada saat kelas 9 ya. Jadi ada atas sini yang 1 di sini, 1 di sana, 1 di kiri ya. Tapi untuk kalian masih yang 2. Berikutnya ini 1 ke 2, 1. Yang ini 1 ke 2, 2. Yang ini 1. Yang ini. Oke, sudah cukup ya. Jadi contoh-contoh gambar yang akan paham ya. Makanya kita kembali ke sini. Ya. Kalian sudah bawa gambar? Sudah. Pensil penggaris bawah? Iya. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah gambar, sebuah ruangan, ya, kayak kamar tidur, ya, ruang tamu dan sebagainya, yang menggunakan prinsip 1 titik mata. Ya. Nah, itu yang kalian di depan itu, Pak, bedanya apa? Ada nggak sih Pak gambarnya menggunakan yang teknologi digital? Ya, ada Mas ya. Nah, ini Bapak akan contohkan. Ya, bagaimana? Boleh lagi ya. Di sini adalah metode gambar perspektif. Ya, ada berapa itu? Ada 3. 1 titik lenyap atau perspektif sejajar atau paralel ya, menghasilkan gambar objek dengan 1 bidang sisi vertikal ya, bidang gambar ya. Yang kedua, garis proyeksinya diambil dari masing-masing sudut tertuju pada 1 titik lenyap. Yang ketiga, fungsi perspektif 1 titik mata terutama untuk ilustrasi beberapa kelompok objek dan desain interior. Itu adalah metode gambar perspektif ya. Nah, sebelum tadi kalian sudah memegang kertas gambar, silakan membuat gambar perspektif yang akan berpandu di depan ya. Baiklah, Bapak akan matikan dulu sebentar proyektornya. Kita akan menggambar perspektif berpandu di bagian depan. Ya. Pada kertas gambar kalian siapkan kotak-kotak gambarnya seukuran, ya, ukurannya 8 kali 8, ya, bentuknya kubus, maaf. Kalau dua dimensi namanya apa Mas? Mbak? Persegi, persegi ya. Kalau kubus apa? 3 dimensi. Bedanya apa Mas Mbak Ganteng dan Mbak Jati? Kalau 3 dimensi ada apanya? Ada volumenya ya, ada sisinya yang ada volumenya, betul. Ya. Nah, gambar kami ini dulu ya, yang 2 dimensi. Jadi gambarnya sisinya sama 8 cm 8 cm. Silakan bagi gambar pakai pensilnya, gunakan garisnya. Ya. Nah, nanti jika kalian ada yang bingung atau belum bisa, silakan tanya dan wajib tanya, ya. Dan temennya yang sudah bisa, silakan membantu teman sebangkunya atau satu kelompoknya untuk menggambarnya supaya tidak tertinggal. Bisa dipahami ya. Silakan bikin kotak dasarnya dulu 8 cm yang paling luar, 8 kali 8. Kita membuat sebuah kotak persegi, perseginya sama besar ya. Oke, selanjutnya kalian buat garis diagonal yang menemukan antara titik atas sampai dengan yang bawah. Ini diagonal ya, diagonal ya, ini diagonal. Yang ini yang vertikalnya di sini. Vertikalnya digambar nggak Pak? Untuk vertikalnya ya, X dan Y-nya ini tidak perlu digambar, cuma garis bantu kalian supaya mudah gambarnya. Yang mana ya? Ini merupakan tugas individu, tapi boleh dikerjakan secara berkelompok. Ya. Sambil jalan, silakan dikerjakan dulu. Ya. Pak, boleh nggak menggunakan referensi dari di HP ya? Bapak izinkan, tapi nanti. Ya. Sekarang kalian Bapak pandu dulu di depan supaya gambarnya mudah dan sama. Kenapa harus dipandu? Supaya gambarnya sama ya. Gambar basicnya Bapak harapkan gambarnya semuanya sama.
Untuk variasinya nanti kalian boleh kembangkan sendiri karena tiap kamar memiliki variasi yang macam-macam karena laki-laki perempuan beda. Ya. Kalau bentuk dasarnya sama, ya, ini ya, di sini ada tempat tidurnya misalnya, di sini ada, ya, tulisannya, di sebelah kanan ada, ya, almarinya. Ya. Di sebelah sana ada, ya, kasarnya, ini atap tipnya misalnya mamanya, ya, ada lampunya dan sebagainya, ya. Ini adalah lantainya. Nah, ini basic dari gambar perspektif satu titik mata yang kalian buat, ya, menggunakan ukuran yang sama. Nanti masing-masing yang sudah jadi, ya, mempresentasikan hasil gambarnya sesuai dengan modelnya masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada, oke, ya. Ingat seperti bilang tadi, ya, jika memang kalian belum paham dan belum bisa, silakan tanya tentang gambar ini. Kira-kira apa sih manfaat perspektif? Dalam kehidupan sehari-hari ada nggak manfaat perspektif? Manfaatnya apa? Manfaat perspektif adalah kelompok 1 bisa, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2. Membantu menciptakan ilusi kedalaman dan ruangan berdimensi. Yang pertama, membantu menciptakan ilusi kedalaman ruang. Oke, yang kedua, Mbak. Apa? Sudah. Sehingga objek terlihat lebih realistis, ya. Seperti kamu lihat, ya. Kalian bisa lihat seperti yang Bapak jabarkan kemarin. Saat ada sebuah lingkaran, ini masuk apa keluar, Mak? Masuk. Masuk apa keluar? Masuk. Kalau yang ini keluar. Bedanya di mana? Antara A dan B, gambar A dan B, bedanya di mana? Ya. Menurut kalian gambar ini mempunyai dalam ruang nggak? Punya. Ke dalam, ya? Bukan keluar, kan? Bedanya mana? Kalau ini, ya, terserah garis besar gambarnya adalah sama. Ini dinamakan adalah ilusi optik, ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya, kalian. Jika kalian, ini kalian, ya, sanduk, ya, melihat sebuah pantai, di pantai, maaf, ya. Semakin jauh ada batasan yang namanya ada garis horizontal, betul nggak? Ya. Itu digambarkan menjadi garis. Ya. Pak, jika ke atas gimana, Pak? Jika meluas sebuah ruangan gimana, Pak? Jika melihat sebuah kota gimana, Pak? Jika melihat sebuah jalan gimana, Pak? Ya. Saat kalian melihat sebuah benda, itu semakin jauh semakin kecil apa enggak? Semakin kecil, kan? Entah ilustrasi mata semakin jauh sama misalnya di sebuah ruangan, ya. Jika memang kalian pada saat di ketinggian di atas gedung umpamanya, atau dari bawah lihat gedung ke atas, nah, ini dinamakan dengan ilusi optik dan kedalaman ruang. Ini adalah pengertian dari, ada sih manfaatnya sudah disebutkan, ya. Ada nggak kegunaannya? Kegunaannya apa? Kegunaan kelompok 5 apa kelompok 1? Kegunaan apa, Mbak? Dapat meningkatkan pemahaman, memahami konflik, menguatkan aktivitas, meningkatkan kemampuan komunikasi. Itu kegunaannya. Kegunaan dari perspektif. Ya. Buat tanya, kalian ada yang pengen bisa menggambar
bangunan rumah nggak? Nah, pengen ya. Basicnya jika kalian punya cita-cita misalnya saya seorang arsitek Pak, ya seorang arsitek ya terus membuat gambar rumah, membuat gambar gedung, membuat gambar bangunan, jembatan dan sebagainya itu merupakan tugas dari arsitek. Tapi apakah seorang yang biasa, misalnya kan cuma bapak kan guru ya umpamanya, bisa nggak menggambar bangunan itu sendiri? Bisa, karena kan basicnya adalah pelajaran ini. Ya, jika besok kalian membuat rumah umpamanya atau membuat sebuah kamar tidur, ya, jika punya ilmunya basicnya ini, itu sudah bisa membuat desain sendiri. Ya, baiklah sambil kalian gambar. Sampai mana menggambarnya? Adakah yang sudah selesai atau ada yang butuh bantu temannya? Baiklah lagi ya, temannya silakan berdiri yang belum bisa, ya nanti biar dibantu masuk bangkunya untuk menggambarnya. Silakan bergerak, yuk bergerak yuk. Bentuknya moving, ayo moving. Ya, jalan, diri ya. Silakan. Jadi modelnya teman membantu teman ya, istilahnya formatnya, ya. Jadi jika kalian ada yang belum bisa, temannya sebangku bisa bergerak untuk membuat menggambarkan, ya, ya. Itu untuk yang gambar. Oke. Nah, ada gambarnya. Pak, gambarnya apakah nanti diwarnain? Tidak ya. Untuk gambar perspektif menggambarnya menggunakan hitam putih. Caranya gimana? Menggunakan arsir. Ya, arsir ya. Nah, Pak, apakah menggambar perspektif adakah menggunakan teknologi digital? Ada. Ya. Jadi Pak tunjukkan, ada yang namanya AutoCAD. Ya. AutoCAD itu adalah aplikasi yang digunakan dalam menggambar perspektif secara digital, tapi formatnya bentuknya 2 dimensi. Sedangkan Autodesk, ya, itu adalah aplikasi membuat gambar perspektif 3 dimensi dan menggunakan formatnya 3 dimensi. Ya, nanti mau tunjukkan. Ya, setelah kalian menggambar, ini formatnya setengah jadi. Ya, misalnya ada yang 2 dimensi, yang 3 dimensi, ya, itu yang formatnya. Pak, apakah materi ini berkolaborasi dengan mapel lainnya? Iya. Menurut kalian, mapel apakah yang menggunakan format ini? 3 dimensi, kubus, balok, matematika, ya. Ini yang menggunakan format seperti ini. Untuk guru matematika siapa? Bu In? Pak Pur, ya Pak Pur mas guru yang lucu ya. Nah, selanjutnya, jika menggunakan aplikasi, kira-kira kolaborasi mapel Bapak dengan mapel apa? TIK ya. Untuk TIK kalian sudah diajarin apa sama Bu Eni bukan? Apa Bu Rifa? Bu Eni. Sudah kalian komputer? Belum sama sekali, baru dari awal ya. Nah, ini aplikasi ini berkolaborasi dengan mapelnya TIK dan matematika. Jadi saat kolaborasi besok, umpamanya Bu ingin Pak Pun memberikan tugas menggambar namanya balok ataupun format 3 dimensi, nanti bisa kerjasama dengan mapelnya Pak Pur ya. Tugasnya 1 bisa untuk 2 mapel, jadi lebih mudah ya. Baiklah, sudah jadi belum? Setengah jadi ya. Baiklah anak-anak ya, sambil kalian mengerjakan lagi, Bapak akan tunjukkan dulu tadi Bapak janjikan, yaitu tentang aplikasi digitalnya untuk menggambar perspektif yang 2 dan 3 dimensi ya. Karena menggambar juga butuh waktu ya, Bapak tahu. Silakan sambil dikerjakan, Bapak akan sampaikan materi yang menggambar ya. Oke, ini gambar contoh yang 2 dimensi ya. Cara menghasilnya gimana Pak? Untuk menghasil gambarnya kalian boleh menggunakan yang satu arah ya, ke kanan semua ya. Bisa lihat ya. Bisa juga menggunakan model yang silang kanan kiri, ataupun menggunakan teknik dusel ya, atau digosok. Dusel ini ya, digosok boleh menggunakan jari kalian ataupun menggunakan tisu jika punya ya, atau kapas jika juga ada.
Baiklah, sudah tampil di tabel kalian. Nah, ini adalah contoh gambar format menggunakan AutoCAD anak-anak. Ya, AutoCAD gambarnya formatnya 2 dimensi. Ini adalah sebuah gambar bangunan. Ya, aplikasi juga namanya AutoCAD. Apakah berat? Apakah iya? Aplikasinya memang berat ya dan besar. Jadi tidak semua laptop atau komputer support dengan aplikasi ini. Ya. Satu, selain berat juga berbayar. Ya. Jadi apakah ada yang nggak free Pak? Ya pasti free-nya ada, tapi gambarnya tidak bisa membuat gambar sebagus ini. Jadi paling cuma kotak-kotak saja. Itu yang versi free-nya. Ya. Bapak punya? Bapak nggak punya. Ya. Berikutnya, Bapak adanya yang AutoDesk, yaitu yang 3 dimensi. Ya. Nah, ini semalam Bapak membuat sebuah contoh gambar. Gambarnya lebah. Ya. Bisa nggak Pak dilihat secara 3 dimensi Pak? Bisa. Ya. Dia bisa digerakkan. Ini yang Bapak gerakkan. Ya. Lebahnya ini bisa muter. Dari semua sisi bisa dilihat. Ya. Nah, ini format 3 dimensinya ya. Animasi ada gerakannya juga ada. Ini salah satu dia bisa bergerak menggerakkan sayapnya. Ya. Berikutnya ada juga yang model 3, yaitu dia bisa bergerak secara bebas. Ya. Bapak apakah yang diajarkan SMP? Sebenarnya ingin mengajarkan ya, tapi karena aplikasinya ini agak berat dan juga komputernya itu belum support, jadi kalian insya Allah mendapatkan ilmu ini pada saat SMA ataupun pada saat kuliah. Ya. Kalau kami mengambil jurusan seni rupa ataupun di arsitektur, teknik terkait materi ini ya. Ya. Ada gerakan juga sama, dia bisa berlompat sambil bergerak. Ya. Ada juga yang dia di tempat saja. Ya. Ada juga yang dia bergerak naik turun dan putar ya. Nah, ini naik turun. Oke. Pak, tampilnya gimana Pak? Nah, tampil format 3 dimensi begini ya. Nah, ini dilihat nanti formatnya. Nah, itu ya. Nah, ini buatnya ini namanya metric ya. Ya. Ini shadingnya. Nah, biasanya juga akan seperti ini. Tambah depan, tambah samping. Nah, ini dia. Ini sudah cahayanya. Nah, ini adalah contoh yang format 3 dimensi menggunakan format AutoDesk ya. Kalau AutoDesk ini Bapak punya. Kita mengerjakan. Bapak lihat peregangan kalian sudah agak peregang ya. Kita akan menggunakan time stop ya. Kita akan ice breaking sebentar. Menggunakan time stop. Sekali silakan. Yuk taruh dulu pensilnya. Taruh dulu pensilnya. Tangannya ke depan. Tangannya ke depan. Oke, digerak-gerakkan. Iya, ke samping. Iya. Ya jangan ngatur temennya, oke? Digerak-gerakkan ke atas, yuk ke atas. Iya. Tarik nafas yang dalam. Iya, lepaskan pelan. Iya. Sekali lagi, tarik ke depan dulu, gerak-gerakkan. Iya. Ke samping. Iya. Ke atas, oke? Tarik nafas lagi. Iya, lepaskan. Iya. Oke, ya. Gimana? Sudah terasa rileks ya? Rileks ya? Ya. Oke, silakan. Kira-kira manfaat perspektif ilmu ini bisa nggak kalian gunakan sehari-hari? Bisa? Bisa? Bisa. Ya, gini ya. Jika pada paling mudah ya, paling mudah adalah dalam kehidupan kalian sehari-hari adalah merancang sebuah kamar. Itu yang paling mudah. Yang kedua, berikutnya adalah mendesain sebuah rumah. Ya. Berikutnya lagi lingkungan, ya, jalan umpamanya. Berikutnya lagi ke jembatan umpamanya. Berikutnya lagi ke gedung umpamanya, ya. Sampai dengan tata perkotaan. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang paling besar. Ya. Baiklah. Bapak ingin kalian maju ke depan untuk mempresentasikan kelompok berapa sudah siap? Satu siap? Satu siap. Oke, kelompok 1 sudah siap. Silakan Mbak ke depan. Ya, nanti teman-teman lainnya wajib memberikan masukan, tanya, ya. Kalian tanya, ingat tiap-tiap kelompok wajib tanya. Kenapa seperti itu umpamanya? Nanti dia menjelaskan, ya. Nanti Bapak simpulkan di akhirnya.
Silakan Mbak, siapa namanya? Serena. Mbak Serena. Gambar perspektif 1 ya. Silakan Mbak Serena. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang gambar saya. Iya. Gambar saya ruangan tradisional yang berasal dari negara Jepang. Iya. Ciri khas dari Ciri khasnya apa Mbak? ada tanaman di sini. Tanaman. Iya. Hmm. Dan itu Meja. tradisional. Itu tradisional digeser dulu ya. Iya. Digeser ya. Sama Mejanya, mejanya dan tempat duduknya. tempat duduknya ya. Itu ya. Teknik warnanya gimana? Pakai apa? Arsir apa? Iya, siapa? Diarsir satu arah Iya. apa 2 arah? Ada yang 1 dan 2? Ada yang satu dan dua. Oh gitu ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan bertanya. Ya. Ayo dong. Kenapa memilih Jepang? Kenapa memilih gambar Jepang, Mbak Serena? Kenapa, Karena Mbak? saya suka negara Jepang. Karena hobinya atau sukanya negara Jepang. Suka Jepang nggak? Nggak suka. Kenapa? Masak Mas ya, jadi kan masakan Japanese food. Nah, yang ada ya ada minumannya juga betul Mas ya. Cukup? Cukup? Cukup. Terima kasih Mbak Sarina. Ya berikutnya, apakah kamu berdua siap? Belum? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Kelompok 5? Belum juga? Kelompok 4 gimana? Itu jadi nih Mas. Boleh maju ke depan silakan ya, ke depan ya. Silakan Mas. Ya. 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 Mas ya, Pak? Oh iya, silakan salam dulu. Saya Satya Rifatan. Kali ini saya akan mendeskripsikan gambar saya. Iya, silakan Mas. Nah, jadi di sini ada kamar impian saya. Ada Dikasih apa Mas? memiliki karpet yang desainnya bagus. Ya karpetnya, biasanya bagus, apalagi Mas nggak ada. Terus kasurnya nyaman. Kasurnya nyaman, modelnya spring bed Mas ya, apalagi Iya. Mas? Terus ada foto klub sepak bola. Oh iya, foto klub sepak bola, oh, Barcelona. Ya. Ya, apalagi Mas dikasih cukup bisa aja. Ya, Teknik warnanya gimana Mas? Menggunakan hasil apa Mas? 1 arah, 2 arah, 1 busur? satu arah. 1 arah saja. Iya. Ya, 1 arah saja. Ini ciri khasnya modelnya apa? Pakai Eropa, kayak Eropa Mas klasik. Iya. Ya, kayak klasik Eropa. Silakan. Sebutkan nama. Asila. Asila, tanya apa Mbak? Kenapa lebih memilih menggambar desain kamar daripada lain? Kenapa Mas memilih desain kamar Mas? Karena kan satu titik mata kan bukan hanya kamar Mas. Kenapa Mas? Satya. Karena saya lebih terbiasa di dalam kamar. Oh gitu, model mungkin introvert ya Mas. Ya, ya. Bisa terlalu. Lalu ya, oke. Cukup ya, jadi cukup anak cukup? Ya, terima kasih Mas ya. Ya, itu tadi salah satu salah dua ya, salah dua teman kalian yang sudah jadi sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nah, bagi kalian yang belum jadi silakan diselesaikan, coba ulang dulu. Jika sudah jadi semuanya, nanti akan Bapak sediakan tempat khusus ya di kelas ini buat memajang semua karya kalian. Ya. Jadi nanti semua karya kalian Bapak akan pajang di kelas kalian ini ya. Jadi semuanya. Jadi kalian bisa melihat, berikan masukan temannya, bawa gambarnya masing-masing ya, bisa dilihat semuanya. Tidak ada yang tidak dipasang. Dalam menggambar tidak ada yang namanya benar salah ya. Apalagi bagus dan sebagainya. Semua gambar, semua anak memiliki kemampuan atau bakatnya masing-masing. Nah, baiklah. Jika kalian sudah mempunyai sticky note ya, atau kertas warna-warni yang di depan kalian, nah silakan kalian tuliskan apakah materi hari ini menyenangkan. Yang pertama, yang kedua, kesulitannya di mana dalam materi ini? Pak, sulitnya di sini Pak. Nah, terus
ada nggak sih manfaat materi hari ini? Manfaatnya apa buat kalian? Ya. Silakan ditulis pada sticky note atas papan yang kalian sudah pegang kalian. Nanti kalian tempel di depan. Bapak akan bacakan satu-satu apa yang sudah kalian tuliskan. Silakan. Setiap mapel itu ada koneksinya ya anak ya. Silakan tempelkan, boleh. Maju terus tempel. Aja jika mau maju terus tempel. Silakan maju tempel itu aja. Nanti bukan yang baca. Yang sudah silakan maju tempel ke depan. Maju tempel. Ini siapa mas jatuh mas? Oh ya kemarin ya. Ya. Yuk silakan maju tempel mas. Mas silakan mas. Yuk. Boleh di kanan semua, di kiri semua boleh. Silakan maju. Ya tempelkan. Nanti bapak cek ya apakah sudah sesuai belum. Nanti sebagai masukan bagi bapak materinya. Bagaimana yang perlu diperbaiki. Ya. Yang lainnya sudah belum? Ya. Silakan ditempel. Iya. Oke ya, sambil menunggu temannya yang belum selesai, Bapak lihat dulu ya. Ya. Oke, ada satu di sini ya. Yang pertama, menjawabnya menyenangkan. Oke, gambarnya emoticonnya smile ya. Yang kedua, kesulitannya menggambar perspektif. Oh iya, sulitnya menggambarnya sulit katanya ya. Jadi paling nggak dia Mbak ini sudah bilang bahwa menyenangkan, tapi dia mengalami kesulitan dalam menggambarnya. Jadi mungkin bisa bantu secara pribadi ya, ataupun nanti teman-teman kalian yang sudah bisa membantu temannya yang belum bisa. Istilahnya apa namanya? Teman-teman namanya apa? Ya, guru kecil ya. Ya, guru kecil. Oke. Berikutnya, manfaatnya adalah bisa melatih kreativitas dan imajinasi. Oke, kesulitannya adalah saat melakukan menggambarnya. Berikutnya, karena saya suka menggambar dan menyenangkan. Oke, berikut lagi apa lagi ini manfaatnya adalah tidak dijawab. Ini cuma emoticon senyum aja ya, emoticon senyum gitu ya. Nah, gitu toh. Jadi dia mungkin galau nih ya. Saya sama, oke ya. Itu tadi merupakan masukan-masukan kalian ya buat materi ini. Intinya sebagian besar adalah menyenangkan ya. Baiklah. Untuk materi berikutnya adalah setelah materi selesai ya, waktunya sudah habis ya. Materi berikutnya adalah menggambar perspektif dua titik mata. Ya. Jadi lanjutan dari ini adalah 1 ke 2. Ya. Ada 3 nggak Pak? Yang 3 ada, tapi nanti materi akan buat balik kelas 9 ya. Kelas 8 itu yang perspektif biasa menggunakan gambar balok. Yang kedua perspektif 1 titik mata. Yang ketiga perspektif 2 titik mata. Ya. Itu tadi materi yang disampaikan hari ini. Ya. Semoga ada yang bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, Bapak akan sudah minta maaf ya. Semoga materi hari ini bisa menyenangkan ya. Baiklah, sebelum ditutup, kita doa dulu. Karena merupakan mapel terakhir, silakan Pak Ketua kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.